Sahabat Antara Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 12 Juni 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Renungan kita beri tema bahagia dalam Tuhan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sabda bahagia yang diwartakan Yesus kepada para murid, sebenarnya Yesus mau memberi semangat dan kekuatan kepada para murid dan orang-orang yang sedang mengalami situasi sosial dan situasi iman yang kurang kondusif. Ya. Secara sosial, para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus sedang mengalami penindasan, penganiayaan. Mereka itu sedang mengalami kecemasan, ketakutan, dan secara rohani mereka juga sedang mengalami kehampaan, hilang harapan, dan lain sebagainya. Itulah situasi yang sedang dialami oleh para murid dan orang-orang di sekitar Yesus. Maka Yesus memberikan kekuatan dengan menyampaikan sabda bahagia. Oleh karena itu, di satu sisi Yesus menghibur mereka dengan sabda bahagia. Harapannya adalah agar mereka tetap bertahan di dalam penderitaan dan berani menghadapi situasi-situasi yang sulit pada waktu itu, dan tentunya juga pada masa kini. Demikian juga secara rohani, Yesus meneguhkan iman mereka agar di dalam diri mereka itu tumbuh pengharapan kepada Allah yang akan membebaskan mereka dari kekuatan-kekuatan jahat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka sabda bahagia juga masih tetap relevan pada masa kita ini, pada masa kini. Kita masih memerlukan sabda bahagia di tengah-tengah perjuangan hidup yang berat, menghadapi tantangan-tantangan teknologi, memasuki tahun politik, pendidikan Katolik yang semakin hari semakin memprihatinkan, mentalitas materialistis, penurunan jumlah seminaris sebagai petugas-petugas gereja, sebagai abdi-abdi Allah, lalu kemudian resesi ekonomi, dan semuanya itu situasi-situasi yang sulit yang kita bayangkan seperti situasi yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Tidak mudah, tidak mudah. Oleh karena itu, dalam situasi keterpurukan secara sosial dan secara iman, maka Yesus tampil menguatkan mereka, memberi semangat pada mereka supaya mereka tidak mudah putus asa. Memang kalau kita telaah sabda bahagia ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita. Rasa-rasanya tidak mungkin orang yang miskin itu bisa berbahagia. Karena mereka harus berjuang setiap hari. Apalagi yang miskin kemudian mengalami sakit, itu tidak mudah. Tapi kenapa Yesus menyampaikan sabda bahagia ini? Saudara-saudara yang terkasih, tentu hal-hal yang yang menyenangkan, kebahagiaan itu bukan saja milik dunia, tetapi juga kebahagiaan itu adalah milik Allah. Maka kebahagiaan itu yang terbesar adalah kebahagiaan yang berasal dari Allah. Maka dimungkinkan orang-orang yang sedang terpuruk, orang-orang yang sedang putus asa itu mengalami kebahagiaan karena Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah apakah kita menanggapi rahmat Tuhan itu yang bekerja di dalam diri kita, atau kita hanya terfokus pada kemiskinan kita, pada situasi buruk kita, pada hal-hal yang mencekam, tetapi kita tidak melihat rahmat Allah yang bekerja di dalam diri kita. Rahmat Allah itu tentu kita alami dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Entah itu perjumpaan dengan orang lain, sapaan, atau doa bahkan, itu merupakan rahmat Allah, kekuatan Allah.
kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, maka diharapkan kita juga boleh mengalami kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kekosongan, kehampaan, dan keterpurukan kita secara sosial maupun dalam iman. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar sabda bahagia ini sungguh kita alami dalam situasi-situasi hidup kita yang memprihatinkan. Semoga apa yang kita alami menjadi kebahagiaan karena kita menggantungkan seluruh situasi itu kepada Allah sendiri dan membiarkan Allah juga campur tangan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, persoalan politik, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, agar pada akhirnya kita juga berbahagia merasakan dan menikmati rahmat yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati.